Oke. Nah, kemarin kan Ibu bilang kalau kita membuat kesepakatan kelas ya. Nah, Ibu mau ketika kelas Ibu, kalian jangan menggunakan HP di luar yang Ibu suruh. Oke? Setuju atau tidak? Tujuannya apa? Biar kalian fokus di dalam pembelajaran. Oke. Terus kalian silakan kalian duduk dengan tegak, duduk dengan tegak, siap, dengan tenang, tangannya di atas meja. Pokoknya duduk dengan senyamannya kalian. Udah, duduk dengan nyaman, fokus. Terus kalian pejamkan mata, pejamkan mata kalian. Oke, ayo. Ya, pejamkan mata kalian. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Tarik, tahan, terus hembuskan secara perlahan-lahan. Oke. Fokus pada diri kalian sendiri ya. Rasakan udara yang masuk ke dalam hidung kalian. Oke, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan secara perlahan. Secara perlahan, jangan kesusu ya. Oke, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan secara perlahan. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Kita lanjutkan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya kartu nomor kalian. Belum. Pergi ke pasar membeli tomat. Jangan lupa mampir ke Samsat. Dari ilmu dengan penuh semangat, masa depan cerah kau datang. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar apa? Tentang apa materinya? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian bisa menjelaskan yang pertama menjelaskan pengertian karya ilmiah. Yang kedua, kalian akan menjelaskan ciri dari karya ilmiah, terus ragam bentuk karya ilmiah, dan yang terakhir struktur dari karya ilmiah. Kira-kira ketika kalian mendengar karya ilmiah, belajar karya ilmiah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Manfaat apa yang akan kalian peroleh setelah belajar ini? Kira-kira apa? Apa? Yang keras? Apa? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Apa, Mas? Ya. Apa? Yang keras Ibu gak dengar? Harapan tidak? Ya. Ya, salah satunya untuk menunjang pendidikan yang lanjut ya. Salah satunya itu. Nanti kalian juga bisa menjadi seorang peneliti ya, dengan belajar dari karya ilmiah. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah karya ilmiah? Apa ilmiah? Ya. Apa? Skripsi? Ya. Apa lagi? Makalah? Ya. Apa? Ekor? Ya. Apa lagi? Esai? Apa yang keras? Yang keras Ibu biar dengar. Jangan hasil akhir penilaian. Ya. Hah? PMN. Apa? Eksperimen ya. Betul.
Topik nanti beda materi ya. Terus apakah karya ilmiah itu harus berdasarkan fakta atau berdasarkan pendapat kita sendiri? Berdasarkan fakta. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ya? Karena karya tersebut berganti dari hasil riset, masing-masing dan eksperimen yang telah dilakukan yang bisa dilakukan semata-mata menggunakan teori dan juga opini dari kami juga harus mengarahkan dari sumber yang ada juga kasus yang ada dan juga beberapa penelitian dari dengan swasta dan presentasi yang telah dilakukan. Bagus, jawabannya sudah lengkap ya. Jadi kenapa harus sesuai fakta? Karena namanya saja ilmiah. Jadi harus ada data yang diambil seperti yang disampaikan oleh Mas Al ya. Oke. Nah, kalian tadi sudah mengisi asesmen awal? Sudah? Kira-kira nilainya berapa? 100. Itu akan memberikan asesmen formatif, yaitu kalian akan bekerja bersama kelompok ya. Bekerja bersama kelompok. Nanti kelompok 1 akan mendapat materinya pengertian dari karya ilmiah. Yang kelompok 2 nanti ditulis di sini. Ya, ayo 1, 2, 3 yang depan. Bagaimana? Lalu yang ketiga, karya ilmiah populer dan semi formal. Nah itu yang karya ilmiah yang pakai apa? Populer sama semi formal. Yang keempat, karya ilmiah formal. Kira-kira apa? Terus contohnya apa sih ya? Yang ini kan contoh. Nah yang ketiga, struktur karya ilmiah itu bagaimana? Apakah awalnya itu apa? Yang tengah itu apa? Yang akhir itu apa? Gitu ya. Bisa baca buku, bisa semua kelompok sudah selesai. Oke. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu presentasi. Silakan satu perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok untuk menunjukkan terlebih dahulu. Yang mejanya hadap ke belakang, hadap ke depan untuk memperhatikan tempat yang presentasi. Ya. Mempresentasikan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian, pengamatan dan
penghijauan terhadap suatu Teman-teman semua sudah paham? Belum. Tadi contoh semi formal apa? Bentuk semi formal. Salah. Kalau bentuk formal, berarti kalian mau perhatikan. Oke, silakan kembali. Beri tepuk tangan tuh. Oke. Dari presentasi teman-teman kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita simpulkan ya. Tadi karya ilmiah itu apa? Tadi karya ilmiah itu apa? Memperhatikan tidak? Data. Berdasarkan? Fakta. Bersifat objektif. Faktual. Apa? berikan bukti Oke, coba ulangi. Dari apa hasil apa? Observasi, eksperimen, dan oke, berarti kalian sudah paham pengertian karyanya? Oke. Tadi ciri-cirinya apa saja? Sistematis, logis, objektif, faktual. Ya. Objektif apa Mas Adnan? Ayo. Objektif apa? Objektif apa? Itu yang fakta. Sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan sebenarnya. Oke, tadi bentuk karyanya ada berapa? Ada berapa? Tiga apa saja? Populer, semi formal, formal. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang kalian melakukan refleksi. Nah, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Apa saja? Jadi sudah ada gambaran ya? Ya. Lalu bagaimana perasaanmu setelah diskusi kelompok? Tadi bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak mengerjakan tugas sendiri? Ada? Nanti di pertemuan selanjutnya harus lebih kompak dan lebih bekerja sama dalam kelompok ya. Kira-kira tantangan terbesar apa yang kalian hadapi setelah tadi pembelajaran tadi? Apa? Kira-kira tantangannya apa? Ada tantangan tidak? Ada? Bisa? Kita akan bertemu lagi hari apa? Hari Kamis. Nah, hari Kamis kita akan belajar mengidentifikasi struktur. Jadi nanti itu akan memberikan contoh. Kalian identifikasi apakah ini masuk ke dalam pendahuluan atau masuk ke dalam inti atau masuk ke dalam penutup, gitu ya. Nah, selain itu nanti kalian juga akan belajar ragam bahasa yang ada di dalam karya ilmiah. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak? Tidak ada? Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Oke, untuk akhiri ya. Semoga kalian selalu sukses, selalu diberikan Allah ya.